Senjata perang yang digunakan masyarakat Aceh untuk melawan Belanda adalah rencong. Cornelis de Houtman, kapten Belanda yang berlayar ke Aceh, naas tertusuk rencong Laksamana Malahayati di atas kapalnya sendiri. Karena ketangguhan tersebut, Aceh dikenal sebagai tanah rencong. Uniknya, kiprah rencong di era sekarang sudah bergeser dari senjata menjadi souvenir atau oleh-oleh khas yang dapat dibawa pulang wisatawan saat berkunjung ke Aceh. Desa Bait Masjid, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, merupakan desa dengan pengrajin rencong terbanyak di Aceh. Kita lihat prosesnya yuk. Rusdi Ali adalah seorang pengrajin rencong di Desa Bait. Beliau dikenal dengan panggilan Cek Di. Usaha kerajinan rencong Cek Di bernama UKM Usaha Keluarga. Karena kegelutannya di dunia rencong, usaha Cek Di masuk dalam 500 UKM Wow Galeri Indonesia dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2015. Cek Di ini sedang buat apa Cek Di? Ini sedang Cek Di buat gagang rencong di Ulfa. Sebenarnya rencong ini unik, Dek. Dia terbuat dari lafaz bismillah. Menandakan masyarakat Aceh itu dekat dengan Islam. Setiap diawali pekerjaan atau apa, sampai senjata juga terbuat ini dengan lafaz bismillah. Bismillah. Berarti sebegitu dekatnya masyarakat Aceh dengan Islam. Dengan Islam. Filosofi yang kuat dari rencong membuat kita semakin penasaran bagaimana proses pembuatannya. Dulu, rencong terbuat dari besi karena digunakan sebagai senjata. Sedangkan sekarang, rencong-rencong yang dijadikan souvenir terbuat dari kuningan. Saat mata rencong sudah selesai, proses selanjutnya adalah pembuatan gagang dan sarungnya. Gagang dan sarung rencong berbahan dasar tanduk kerbau. Tanduk tersebut akan dipotong sesuai dengan ukuran mata rencong. Kemudian dihaluskan guna mempermudah proses pembakaran. Gagang dan sarung rencong yang sudah dibakar akan dipres menggunakan mesin. Selanjutnya, gagang yang sudah dipres akan dilubangi menggunakan bor. Sebelum pemasangan mata rencong pada gagangnya, terlebih dahulu dilakukan pengikiran guna memperhalus sisi-sisi mata rencong. Selanjutnya, mata rencong siap dipasang pada gagangnya. Rencong yang sudah selesai akan dipasarkan secara online dan juga dijual ke toko-toko souvenir di Banda Aceh, Sigli, dan Lok Semawe. Cek Di berharap semoga rencong tetap membudaya. Yang pertama, rencong ini kan salah satu budaya bangsa ya. Dia harus dilestarikan. Sesudah itu bila ada datang tamu, para wisatawan, mereka masih bisa lihat bahwa di Aceh ini masih ada produksi rencong. Untuk teman-teman yang berkunjung ke Aceh, rencong bisa jadi salah satu oleh-oleh yang dapat dibawa pulang. Dengan membelinya, kita sudah ikut berkontribusi menjaga rencong agar tetap membudaya dan membantu perekonomian pengrajinnya. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?